Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100%. Kali ini Tobat 100% akan membahas mengenai mengapa Allah ciptakan babi jika akhirnya diharamkan. Babi merupakan hewan yang haram dikonsumsi bagi umat muslim. Lalu, apa alasan babi diciptakan namun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Aturan halal haramnya sebuah makanan bagi muslim telah tercantum dalam Al-Quran, yakni segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya pasti ada mudorotnya. Bahkan mudorotnya itu bisa lebih besar dibandingkan manfaatnya, seperti hewan babi. Jelas tercatat di beberapa surah dalam Al-Quran tentang larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsi babi. Salah satunya pada surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Tak hanya dagingnya saja, namun semua bagian yang dihasilkan dari hewan tersebut diharamkan, seperti kulit, minyak, tulang, darah, dan lainnya. Lantas, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan babi namun diharamkan? Dilansir dari Detik Food yang mengutip Bincang Syariah 3 bulan 5 2018, sepatutnya manusia tidak mesti mengetahui hikmah apa yang terkandung dari apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban manusia hanyalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang terbaik bagi ciptaannya. Jadi cukup percaya saja jika ada suatu larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti hal tersebut mengandung mudorot atau bahaya bagi hambanya. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Quran surat Al-Anbiya ayat 23. Barangkali Allah Subhanahu wa taala menciptakan babi untuk dijadikan sebagai bahan ujian pada manusia. Jika seseorang mampu menghindari larangan tersebut, maka ia lulus dalam ujian yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Dalam dakwah yang dibawakan Ustadz Abdul Somad, ia mengibaratkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti pertanyaan ujian pilihan ganda di sekolah. Kenapa dari 4 pilihan itu yang tidak betul? Kenapa yang satu betul? Apakah guru itu bodoh? Tidak, karena dibuatnya 1 betul, 3 tidak betul. Itu sebagai ujian, jelas Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad juga menambahkan bahwa hal itu sama seperti pilihan anjing, babi, dan kambing. Bagi kaum muslim pasti akan memilih kambing untuk dikonsumsi. Mengutip dari Bintang Syariah, dengan diciptakannya babi diharapkan dapat dijadikan pelajaran yang dapat dipetik, yakni agar tidak hidup seperti babi. Maksudnya, karena babi dicirikan dengan hidupnya yang malas dan rakus. Rakusnya babi bisa dilihat dari sikapnya yang selalu memuntahkan makanannya lalu dimakan lagi. Selain itu, babi juga merupakan hewan yang jorok karena babi memakan kotorannya sendiri. Bahkan, makanan yang dimakan babi pun terkadang dikencingi oleh babi itu sendiri. Dengan adanya babi, bisa jadi pengingat bagi manusia untuk tidak malas, hidup lebih bersih, serta tidak rakus. Sebagaimana Allah SWT pernah menggunakan babi sebagai perumpamaan kaum terdahulu yang dikutuk karena perbuatannya yang buruk, dan tertuang dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 60. Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut.
mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 60. Wallahu alam bisawab. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya, dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan, zikir, wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.